Terima kasih Pak Menteri. Memang kalau Pak Menteri ini sudah jadi kandidat dokter, saya pun yang biasa bertemu beliau dan biasa ada di panggung ini deg-degan. Jadi mohon maaf ya Pak Menteri, tadi agak belibet dikit. Tapi kalau Pak Menteri sudah senyum dikit, ini tandanya hatinya sudah baik. Saya langsung saja, Pak Menteri mohon izin. Jadi sebenarnya yang mau bertanya dengan Pak Menteri ini dari ribuan orang ini begitu banyak Pak Menteri. Beberapa ini sudah kami kurasi. Coba kami langsung saja persilahkan dan Pak Menteri nanti bisa langsung meresponnya saja. Yang pertama ini ada Praja Isabel Sabina Augustin. Silakan. Langsung lari Mi biar cepat. Cek. Mohon izin pimpinan, mohon izin Pak Menteri, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Praja Utama Putri Isabel Sabina Augustin, NPP 311010, asal pendaftaran Kota Jayapura, Provinsi Papua. Izin Pak, izin bertanya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa strategi hilirisasi nasional dapat meningkatkan investasi di suatu daerah karena apabila suatu daerah memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dapat dikelola memiliki nilai jual yang tinggi, maka akan menjadi hal yang menarik bagi investor untuk melakukan investasi di daerah tersebut sehingga akan meningkatkan angka investasi. Contohnya adalah seperti nikel yang dapat dikelola menjadi sebuah kendaraan listrik berbasis baterai. Investasi ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dapat berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik. Dampak negatifnya dapat berupa penggusuran dan hilangnya lahan. Investasi besar-besaran terutama di sektor properti atau pertambangan bisa mengakibatkan penggusuran penduduk lokal dan hilangnya lahan pertanian. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Beberapa investasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ketimpangan sosial. Jika manfaat dari investasi tidak terdistribusi secara merata kepada masyarakat. Pertanyaan saya, bagaimana kebijakan atau langkah-langkah yang tepat dari pemerintah untuk mengatasi dampak negatif yang terjadi tersebut, sehingga tingkat kesejahteraan sosial masyarakat daerah tersebut tetap terjaga. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Dari Papua Pak, ini Isabel Sabina. Ini tandanya Pak Menteri semakin bersemangat untuk menjawab. Waduh, Pak Rektor, ini saya sering kasih kuliah umum di hampir semua kampus ya. Kampus-kampus terbaik di Indonesia sudah hampir semuanya. Saya kalau boleh jujur mengatakan bahwa pertanyaan dari 3 praja itu pertanyaan yang tidak lagi mencerminkan mahasiswa, tapi sudah seorang sarjana, minimum sudah pernah kerja. Dan di luar ekspektasi saya pikir teman-teman tidak akan berani tanya vulgar seperti ini. Saya pikir dibuat agar ini kan pertanyaannya ini pedis ini. Tapi saya bangga sama pertanyaan-pertanyaan yang Praja buat hari ini. Oke, Isabella dari Jayapura. Bel, tinggal di mana di Jayapura? Mana ini anak Papua satu ini? Jauh ya, di mana di Jayapura? Coba kasih dia mic. Maju Kide. No. Siap, izin Pak. Saya di kotanya Pak. Ya, kota Jayapura di mana? Saya ini tinggal di Jayapura. Siap, di Ajen Pak. Ah, itu bukan di kota, di pojok itu. Siap Pak. Ajen itu kakak ini tinggal di Jayapura. Siap. Saya sekolah di Jayapura, keluarga, anak saya semua lahir di Jayapura. Jadi untuk Papua di Jalan Tikus pun saya tahu. Siap Pak. Oke, Bel, pertanyaan kamu sangat bagus sekali terkait dengan investasi. Kita tahu semua bahwa setiap kehadiran investasi yang mengeksplor sumber daya alam itu akan berdampak pada rakyat. Kalau dia melakukan produksi terhadap tambang,
nikel, tembaga, batu bara, pasti lahannya diambil. Pasti itu. Pasti. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Lahan yang diambil itu bukan berarti diambil dengan tidak dibayar. Semuanya akan dibicarakan antara pemilik tanah dengan investor. Saya ambil contoh kemarin, kebetulan ini kamu tanya tentang disertasi saya sebenarnya. Disertasi saya itu saya lagi mengambil di UI tentang hilirisasi yang berkeadilan. Saya kemarin melakukan penelitian di Wedabai. Wedabai itu adalah Kabupaten Halmahera Tengah. Di situ adalah pusat kawasan industri, salah satu terbesar untuk ekosistem daripada hilirisasi nikel. Bagaimana caranya mereka di sana? Ini saya kasih contoh aja. Investor ambil tanahnya, kemudian yang punya kebun, yang punya lahan itu dibicarain mau dijual berapa per meter. Setelah ada sepakat, kemudian mereka bayar. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah begitu dia dibayarkan, kebunnya udah nggak ada. Maka uang yang diberikan itu di-compare dengan dia membangun bisnis baru sebagai modal. Di sana itu dibuat seperti rumah kos. Inilah tempat untuk pengganti daripada hasil kebunnya menjadi bisnis baru. Yang keliru itu adalah ketika uang diambil tidak dipakai untuk membangun usaha baru. Ini yang kasihan, kita punya orang tua-tua di sana. Yang berikut, lingkungan. Sudah pasti lingkungan ini di mana-mana terjadi. Nanti saya menjelaskan tentang lingkungan. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah, kami yang mengeluarkan perizinan sekarang, setiap investasi yang masuk, kita mewajibkan untuk betul-betul lingkungan andal harus tertib. Dan jangan hanya investasi masuk, rakyatnya tidak diperhatikan. Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100%. Saya harus jujur di ruangan ini. Tepuk tangan aja nggak apa-apa. Bel, itu benar yang kamu sinyalir investasi ini sudah 100% adil untuk rakyat atau belum? Untuk pemerintah pusat dan investor sudah sangat baik. Tetapi dana transfer ke daerah belum maksimal. Pemberdayaan pengusaha daerah belum maksimal. Rakyatnya bagaimana? Belum maksimal. Inilah harus negara membuat formulasi dalam rangka mendorong investasi yang berkeadilan dan berorientasi pada lingkungan. Apa langkah-langkahnya? Sekarang kita lagi membuat formulasi aturannya, Dek. Mudah-mudahan, karena tidak akan mungkin kita mendapatkan sebuah kekeliruan atau kelemahan kita kalau tidak pernah kita memulai. Hilirisasi ini barang baru. Jadi begitu masuk baru kita tahu, oh di sini masalahnya, di sini masalahnya. Nah, tugas kita sekarang adalah memperbaiki yang belum sempurna itu. Dan untuk urusan tentang ketimpangan ini harus betul-betul menjadi bagian. Karena investasi masuk itu harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Dan di daerah-daerah penghasil tambang sekarang itu ketimpangannya itu sudah mulai berkurang, terkecuali yang malas. Karena ada juga yang malas. Saya ambil contoh kemarin di Morowali, daerah-daerah di pinggiran tambang itu pendapatan mereka minimum per bulan 30 juta. Karena rumah kos mereka dan mereka bisa supply barang-barang makanan. Gaji mereka di industri itu hanya 7 juta sampai 10 juta. Jadi usaha mereka lebih besar daripada karyawan di sana. Nah, tinggal ketimpangan ini ada dua. Apakah masyarakat lokal yang ada atau masyarakat lain yang datang menambah jumlah penduduk di situ? Ini juga yang akan kita bicarakan. Tapi apa yang saya mau sampaikan, pemerintah tidak boleh diam untuk melihat hal-hal yang belum adil. Tugas kamu ke depan, kalau kembali itu ditugaskan di Jayapura, adalah bagaimana bisa menggandeng investor yang masuk untuk juga punya hati dalam sharing kue ekonomi kepada
pengusaha-pengusaha daerah untuk mereka menjadi tuan di negerinya sendiri. Ya Isabella, makasih adek ya, kamu hebat sekali. Anak Ajeng juga ada yang pintar seperti kamu ya.